Jadi mulailah nikmati hidup. Ya. Jangan pelit, tabungannya itu dipakailah untuk makan. Itulah rezeki kita. Dibawa keluarga makan. Mulai berbagi dengan orang sekitar. Rezeki Bapak itu bukan yang Bapak simpan di dalam bank itu loh. Itu belum tentu rezeki kita tuh. Percaya sama saya. Bisa jadi habis mati kan? Itu bukan kita. Belum tentu juga buat istri kita, belum tentu juga buat anak kita, karena diambil orang. Jadi yang kita simpan tumpuk belum tentu buat kita. Meskipun kita ngerasa aman. Enggak juga ya. Katanya dulu coba kalau saya punya tabungan 20 juta, nanti saya bagi-bagi deh. Sekarang bukan 20, udah 200 juta. Enggak juga dibagi-bagi. Coba kalau nanti 2M. Enggak juga. Emang begitu manusia. Emang selalu begitu, Pak. Ya, mereka sepakat mengenai ada tingkatan-tingkatan hamba dalam beramal. Yang pertama, yang bergantung dengan amalannya supaya dapat pahala. Jadi kalau ada hadis atau ada testimoni dari seseorang, semangat beramal. Kalau nggak ada testimoni, nggak mau beramal. Contohnya, kalau baca Al-Waqi'ah, rezeki lancar. Bener. Jadi karena ada yang testimoni, kita jadi percaya. Ya. Jadi kita ini sering terlalu bergantung kepada amal, tapi tidak bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang ini kalau disampaikan kepadanya mengenai pahala-pahala, rahasia-rahasia, senang bukan main. Jadi orang begini ini hobi wiridan, tapi pengen dapat pahala-pahala. Siapa sih nggak senang sama duit? Tapi apakah duit itu kebahagiaan kita? Kan enggak. Ya kita sih butuh, tapi kebutuhan kita kepada Allah lebih. Ya orang kalau dekat kepada Allah, rezeki kan di tangan Allah. Kalau dekat sama Allah baru terbersit, Allah kasih. Itu sering terjadi kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membersihkan sesuatu ke kalbu, Allah juga. Benar, kan Allah juga yang bersihin. Tapi itu terbersih di kalbu, bukan di sini, Pak. Bedain. Kalau terbersihnya di sini, Allah nggak akan kasih. Tapi terbersihnya di sini, Allah kasih itu langsung. Baik, jadi ada hamba-hamba yang beramal, mentalnya apa? Mental pegawai. Kalau pahalanya besar dia kejar, kalau nggak besar dia nggak kejar. Ada pegawai tapi dablek tuh, nggak dablek, Pak. Ilmu ini mengajarkan kepada Allah yang disembah. Sholat 2 rakaat belum tentu khusyuk kepada yang disembah. Tinggian ilmu. Paham di situ ya? Jadi kalau di sini ini kan kajian tiap Sabtu Minggu ada ya? Kalau Ustadz lagi jelasin, suruh tahan dulu lah, jangan sholat pakai nafsu, sholat itu pakai ilmu, gitu ya. Yang kedua, tingkatan kedua orang dalam beramal itu tingkatan muridin. Muridin itu apa? Orang yang punya keinginan yang luhur tapi belum sampai kepada puncaknya. Itu muridin, murid. Apa keinginan orang ini? Jadi Bapak ini kalau pertanyaannya sudah begini, Ustadz bagaimana cara khusyuk? Nah itu berarti sudah masuk ke level ini. Tapi kalau pertanyaannya, Ustadz ini gimana hukumnya? Kalau begini boleh nggak? Nah itu berarti level 1 tuh. Ini pahalanya apa? Gitu. Ya itu berarti level 1 tuh. Tapi kalau sudah level 2, Ustadz kalau saya apa yang membuat saya bisa mengenal Allah? Apa yang membuat saya bisa hidup tenang? Oh berarti orangnya sudah mulai makhluk ruhani. Orang ini sudah mulai disebut makhluk yang ruhani. Dia sudah mulai mengenal nilai hidupnya bukan hanya materi, tapi sudah mulai imateri. Ini harus cepat-cepat ditinggal ini, karena ini pun belum disebut hamba hakiki. Ya, harus naik ke atasnya lagi. Apa itu? Arifin, orang-orang yang arif.
Apa arti arif dalam bahasa Arab? Arif berarti orang-orang yang kenal kepada Allah. Orang-orang kenal beda sama tahu loh Pak ya. Kalau kenal itu babnya sudah hakul yakin. Babnya sudah apa? Hakul yakin. Kalau tahu baru ilmul yakin. Udah pernah lihat Luhut belum? Anggap aja udah ya. Namanya ainul yakin. Baru lihat. Kalau hakul yakin itu kenal. Bahasa Arabnya ma'rifat. Orangnya disebut arifin. Orang-orang yang arif. Maka Imam Junaid mengatakan mumpung masih ada hayat, terutama pemuda yang masih muda, banyak-banyaklah mengenal Allah. Banyak-banyak ilmu mengenal Allah. Banyak-banyak ilmu mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau tua, badan sudah nggak sanggup ibadah banyak, tapi kan batinnya sudah dekat. Jadi keliru Pak, saya mau banyak-banyak sholat di pensiun, nggak kuat. Saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat nonton Allah. Mohon maaf kajiannya di weekday ya. Di awal tahun kerjaan ya. Tapi saya tahu di sini banyak juga yang nggak kerjaan, sudah pensiunnya. Tapi kalau emang serius ngaji ya pasti datang juga. Insya Allah. Kita ini nggak ada namanya waktu kosong, cuma udah sibuk dengan dunianya, sibuk dengan akhirat. Amin. Udah sibuk dengan anaknya, sibuk dengan umat anaknya, atau bapak anaknya ya sama. Insya Allah kita akan mengkaji kitab Imam Ta'ala kita bercita sampai ditulis oleh Imam Imam Ta'ala. Beliau ini wafat tahun 709 seperti yang pernah saya hantarkan sebelumnya, dan menjadi salah satu syekh di Al-Azhar ya. Kalau di beberapa majelis Al-Badr yang malam minggu itu sudah mau selesai itu ya. Maka kita mulai saja dari awal. Kita mulai dari awal khidmah pertama. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua untuk mencari kami Mu'talah Al-Fatihah. Amin. Sudah. Ya. وبالتالي المتصل إلى الإمام Mu'talah Sakandari Qal, beliau berkata, min alamat i'timad alal amal wajah ila wujud dalamnya. Min yang berarti dari atau di antara alamat bagi bahasa Indonesia tanda-tanda, alamat nih gitu ya. Tapi alamat dalam bahasa ya kita kan tempat tinggal ya, address ya. Tapi alamat dalam bahasa Arab dari kata alam, alam artinya tanda. Kalau alam ciptaan yang merupakan tanda adanya pencipta, itu alam. Rabbul alamin, alam. Tanda-tanda i'timad alal amal. I'timad berarti bergantung. Imannya itu bergantung bukan kepada Allah, tapi bergantung kepada amal. Apa ciri-cirinya? Nuqsanur raja. Nuqsan artinya berkurang. Ar-raja harapan. Inda wujudiz zalal. Ketika terjadi zalal. Apa arti zalal? Maksiat. Tergelincir dalam maksiat disebut zalal. Ciri-ciri orang
tidak bergantung kepada rahmat Allah, tapi bergantung kepada amalnya, dia nggak pede ngangkat, nggak percaya diri dalam berdoa jika dia maksiat. Kalau dia zikir dulu, baru yakin. Bagus, bagus. Cuma, saya sudah sering bertanya kepada jamaah, Allah saat kita taat, Allah saat kita maksiat, sama saatnya. Setelah kita doa, setelah kita zikir, setelah kita melakukan amal soleh, dengan orang yang selesai bermaksiat, Allahnya kan nggak berubah. Lalu kenapa doa itu atau harapan itu menjadi tidak kuat ketika selesai maksiat? Putus asa kepada Allah. Berarti dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Maka berdasarkan ini, Al-Imam Asy-Syarqawi ini kita punya sanad ke beliau, ini pensyarah kitabnya. Hikam, teksnya disyarah. Nah, begitu juga Ibnu Ayyad. Ya, mereka sepakat mengenai ada tingkatan-tingkatan hamba dalam beramal. Yang pertama, yang bergantung dengan amalannya supaya dapat pahala. Jadi kalau ada hadis atau ada testimoni dari seseorang, semangat beramal. Kalau nggak ada testimoni, nggak mau beramal. Contohnya, kalau baca Al-Waqiah, rezeki lancar. Bener. Jadi karena ada yang testimoni, kita jadi percaya. Coba kalau nggak ada yang testimoni, masih percaya nggak? Nah, itu masalahnya. Bapak ini datang ke Kiai, Pak Kiai, saya ini ada hajat, anak saya mau masuk ini. Apa yang harus saya buat, Kiai? Kata Kiai, puasa 7 hari. Loh, apa hubungannya? Takdirnya itu sudah ada. Dia mau puasa nggak puasa sama aja. Ya. Jadi kita ini sering terlalu bergantung kepada amal, tapi tidak bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ini kalau disampaikan kepadanya mengenai pahala-pahala, rahasia-rahasia, senang bukan main. Jadi orang begini ini hobi wiridan, tapi pengen dapat pahala-pahala. Ustadz banyak level ini, Pak. Ustadz banyak level ini. Amalnya amal fisik, ibadahnya ibadah fisik. Maka ketika ada persoalan akhir zaman, apa kata mereka? Oh, ini sudah akhir zaman, suruh banyak kekecauan, mari banyak-banyak ibadah. Ibadah apa? Ibadah fisik. Yang nggak nyambung. Kalau akhir zaman, yang diperlukan bukan banyak ibadah, tapi banyak ma'rifat. Ibadah juga, tapi ibadah ruh. Karena banyak hari ini, orang-orang yang rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah, takut dengan corona. Benar nggak? Dan itu untuk apa dia sholat, kalau masih takut sama corona? Kita hati-hati boleh, takut nggak boleh. Bisa bedain nggak? Kita sih hati-hati, cuma nggak boleh takut. Ntar gimana? Nah, ini was-was. Ya, buang aja sholat yang kemarin itu. Pertanyaannya diulang lagi, emang Tuhan kita, Allah sebelum corona sama sekarang sama? Sama. Takdir Bapak berubah nggak? Meninggalnya kapan? Kan nggak berubah. Mau ada corona, nggak ada corona, nggak ngaruh, Pak. Meninggal ya meninggal. Orang kalau sudah paham begini, diancam orang nggak takut. Kenapa? Dia sudah tahu ajalnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada perasaan-perasaan was-was. Jadi was-was itu muncul karena kurang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini level pertama nih. Ini kalau disebut di kitab tuh level ubad. Ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ahli ibadah tapi tidak mengenal yang disembah. Jadi orang begini, dia berpikir ibadahnya bisa beli surga. Gimana, Pak?
Orang-orang begini nganggep ibadahnya selama ini bisa menyelamatkan dia. Maka saya kaget sekali ketika ada seorang pendakwah ngancem-ngancem aparat, terus bilang, saya sudah dakwah sekian tahun, saya sudah ibadah sekian tahun, macam-macam kalian nama saya. Loh, apa urusannya mau diibadah berapa ribu tahun, tidak ada urusan. Kalau kita tersinggung, gak usah bawa ibadah kita, itu gugur Pak langsung. Kalaupun dia sudah ibadah 1000 tahun, gugur dia ngomong begitu. Saya tunggu di dalam kubur, apa urusannya? Ini hati-hati nih begini-ginian ya. Hati-hati Pak yang begini-ginian. Ibadah kita yang gak khusyuk itu dibanggain. Lucu gak? Khusyuk gak Pak sholat isya'nya tadi? Khusyuk ya? Baik. Jadi ini ahli ibadah, rajin ibadah karena ada testimoni. Ibarat orang kerja, jika ada lemburan dapat tunjangan, dia mau lembur. Jiwanya mental karyawan. Jadi ini ahli ibadah mental karyawan. Paham maksudnya? Coba, udah lembur, tunjangan nggak turun, ngeluh nggak? Besok masih mau lembur nggak? Nah ini nasibnya orang ini. Dapat testimoni dari orang, baca waqiah ya, ente biar rezeki lancar. Dibaca lama dia. Udah 7 hari, nggak ada efek. Rezeki masih gitu-gitu aja. Udah 9 hari, terus udah mau 40 hari. Padahal baru dibukanya 40 hari. Udah 38 hari, nggak ada juga, inilah berhenti aja. Padahal 2 hari lagi Pak. Rumusnya begitu, 40 hari. Contoh, ini contoh Pak. Contoh kalau mau mengambil perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini kan suka diambil perhatiannya. Berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mikir, saya ini doa sekian tahun, apa Allah nggak dengar ya? Tuh, suuzon nggak sama Allah, ya kan? Nah, orang suuzon begini, Allah tuh nggak suka sama dia. Cuekin aja sama Allah. Allah nggak suka sama orang begitu. Ini ahli ibadah mental apa? Mental pegawai. Ya, mau pegawai swasta sama aja. Kalau nggak ada fee-nya nggak datang. Kira-kira begitu. Lo Ustadz juga banyak begitu Pak. Nggak ada fee-nya, fee dikit nggak mau dakwah. Sama juga. Begitu juga. Jadi ada dai mental pegawai, ada Pak. Wah, dikit nggak Ustadz. Siapa sih nggak senang sama duit? Tapi apakah duit itu kebahagiaan kita? Kan enggak. Ya kita sih butuh, tapi kebutuhan kita kepada Allah lebih. Ya, orang kalau dekat kepada Allah, rezeki kan di tangan Allah. Kalau dekat sama Allah baru terbersit, Allah kasih. Itu sering terjadi kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membersihkan sesuatu ke kolbu, Allah juga. Benar, kan Allah juga yang bersihin. Tapi itu terbersihnya di kolbu, bukan di sini Pak, bedain. Kalau terbersihnya di sini, Allah nggak akan kasih. Tapi terbersihnya di sini, Allah kasih itu langsung. Baik, jadi ada hamba-hamba yang beramal, mentalnya apa? Mental pegawai. Kalau pahalanya besar, dia kejar. Kalau nggak besar, dia nggak kejar. Ada pegawai tapi dablek, itu nggak dablek Pak. Ini contoh nih, di masjid ini ada soalnya, ya. Saya nggak tahu siapa orangnya. Nabi bersabda, satu bab ilmu yang engkau pelajari afdal min mi'ati raka'ah, daripada 100 rakaat. Di Ibnu Majah disebutkan juga 1000 rakaat. Terbitlah matahari, dia baru dengar kajian dari ustaz. Kalau sholat syuruk sama dengan haji dan umroh tamah sempurna. Dia kan nggak tahu ini maksudnya haji umroh sunnah, bukan wajib. Satu bab ilmu sama umroh gedean mana? Ilmu. Tapi karena semangat ingin dapat, jadi nafsu bukan semangat, nafsu ingin dapat pahalanya,
nggak tepat. Orang lagi dapat pahala 1000 rakaat, dia tinggal untuk ngejar 2 rakaat. Begitu nggak? Ya, selamat. Nah, banyak orang begitu banyak. Ilmu ini mengajarkan kepada Allah yang disembah. Sholat 2 rakaat belum tentu khusyuk kepada yang disembah. Tinggian ilmu. Paham di situ ya? Jadi kalau di sini, ini kan kajian tiap Sabtu Minggu ada ya? Kalau Ustadz lagi jelasin, suruh tahan dulu lah. Jangan sholat pakai nafsu. Sholat itu pakai ilmu. Gitu ya. Ntar kalau ada lagi tegur kalau perlu. Selesai dulu dia sholat, nanti ajak ngobrol. Ente kalau dapat pahala 100 rakaat sama 2 rakaat pilih mana? 100 dong. Nah baru kita ngobrol. Tahu nggak gitu ya? Sesekali dicandain aja Pak ya. Ya mungkin ini kan nggak hadir semua nih. Ntar begitu lagi. Di luar masjid masih begitu, kita udah bilangin ya. Padahal dia dengerin kita ceramah. Lagi sholat kita ulangi biar dia nggak khusyuk sholat. Dikerjain Pak. Yang kedua, tingkatan kedua orang dalam beramal itu tingkatan muridin. Muridin itu apa? Orang yang punya keinginan yang luhur tapi belum sampai kepada puncaknya. Itu muridin, murid. Apa keinginan orang ini? Jadi Bapak ini kalau pertanyaannya sudah begini, Ustadz, bagaimana cara khusyuk? Nah, itu berarti sudah masuk ke level ini. Tapi kalau pertanyaannya, Ustadz, ini gimana hukumnya? Kalau begini boleh nggak? Nah, itu berarti level 1 tuh. Ini pahalanya apa? Gitu. Ya, itu berarti level 1 tuh. Tapi kalau sudah level 2, Ustadz, kalau saya apa yang membuat saya bisa mengenal Allah? Apa yang membuat saya bisa hidup tenang? Oh, berarti orangnya sudah mulai makhluk ruhani. Orang ini sudah mulai disebut makhluk yang ruhani. Dia sudah mulai mengenal nilai hidupnya bukan hanya materi, tapi sudah mulai imateri. Bapak kerja, berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang malam. Rumah bagus, mobil bagus, tapi waktu bersama istri, kita pulang, istri sudah tidur. Kita berangkat, istri pun belum bangun. Kayak gitu bahagia gak? Bahkan pulang itu cuma sesekali. Seminggu itu paling cuma sehari 2 hari. Bahagia gak begitu? Nah kalau dia sudah mulai mencari kebahagiaan, dia pasti kemudian mikir-mikir gimana caranya untuk supaya tidak begini. Duit udah banyak, rambut mulai berubah, badan mulai rentah, badan mulai sakit-sakitan. Belum menikmati sudah kena corona, mati Pak. Jadi mulailah nikmati hidup. Ya. Jangan pelit, tabungannya itu dipakailah untuk makan. Itulah rezeki kita. Dibawa keluarga makan. Mulai berbagi dengan orang sekitar. Rezeki Bapak itu bukan yang Bapak simpan di dalam bank itu loh. Itu belum tentu rezeki kita tuh. Percaya sama saya. Bisa jadi habis mati kan? Itu bukan buat kita. Belum tentu juga buat istri kita, belum tentu juga buat anak kita, karena diambil orang. Jadi yang kita simpan tumpuk belum tentu buat kita. Meskipun kita ngerasa aman. Enggak juga ya. Katanya dulu coba kalau saya punya tabungan 20 juta, nanti saya bagi-bagi deh. Sekarang bukan 20, udah 200 juta. Enggak juga bagi-bagi. Coba kalau nanti 2M. Enggak juga. Emang begitu manusia. Emang selalu begitu Pak. Tapi orang ini sudah mulai mencari kebahagiaan. Jika dia orang yang dididik oleh seorang syekh, maka akan dia cepat meninggalkan fase ini. Tapi kalau enggak, sibuk mencari itu. Ada yang dia berguru tapi gurunya kurang pas. Akhirnya yang dicari adalah pengalaman spiritual, kasaf. Bisa ngeliat jin, bisa ngeliat aura-aura cahaya. Wah, ini banyak juga yang terjebak di sini. Bisa baca-baca isi hati orang, tuh kan? Ada yang terjebak di situ Pak. Ini muridin. Orang yang disebut muridin. Indikator-indikatornya di situ.
Nah, mulai ngecek energi. Wah, ini energinya besar nih. Mau ngecek energi, Pak. Sama listrik aja tuh kepegang, setrum, jelas. Ini harus cepat-cepat ditinggal ini. Karena ini pun belum disebut hamba hakiki. Ya, harus naik ke atasnya lagi. Apa itu? Arifin. Orang-orang yang arif. Apa arti arif dalam bahasa Arab? Arif berarti orang-orang yang kenal kepada Allah. Orang-orang kenal beda sama tahu loh Pak ya. Bapak tahu Luhut? Tahu kenal nggak? Betul. Bapak kenal Joe Biden nggak? Kenal. Tahu doang, kenal mah enggak ya. Bisa bedain kenal mah sama tahu? Bisa ya. Jadi tahu itu sekedar tahu. Tapi kalau kenal, kita sudah boleh mengetahui namanya. Ya, siapa dia? Kita pernah bertemu lah minimal. Kalau tahu ya bisa tahu dari orang. Kalau kenal itu babnya sudah hakul yakin. Babnya sudah apa? Hakul yakin. Kalau tahu baru ilmul yakin. Udah pernah lihat Luhut belum? Anggap aja udah ya. Namanya ainul yakin. Baru lihat. Kalau hakul yakin itu kenal. Bahasa Arabnya ma'rifat. Orangnya disebut arifin. Orang-orang yang arif. Kalau saya sudah kenal Allah, maka sholat itu apapun keadaannya pasti saya sholat. Itu. Kalau kita sudah kenal Allah, maka kita tahu apa yang kita miliki di badan ini atau harta itu bukan punya kita. Karena Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang di langit, apa yang di bumi. Bumi tubuh kita ini. Ini punya Allah semua Pak. Ini harta saya tidak memiliki tubuh saya sendiri. Bapak nggak beli coba. Bapak udah ubanan Pak ya? Ya? Udah. Pernah bisa nahan nggak? Bisa nahan uban nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak udah berapa Pak umurnya? Wah mantap. Mulai keriput Pak ya? Serius loh Pak ya? Bisa nahan nggak? Kenapa kita nggak bisa nahan? Sunnatullah, bagus. Ini milik Allah, bukan milik saya. Maka Imam Junaid mengatakan mumpung masih ada hayat, terutama pemuda yang masih muda, banyak-banyaklah mengenal Allah. Banyak-banyak ilmu mengenal Allah. Banyak-banyak ilmu mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau tua, badan sudah nggak sanggup ibadah banyak, tapi kan batinnya sudah dekat. Jadi keliru Pak, saya mau banyak-banyak sholat nih pensiun, nggak kuat. Saya yang muda begini aja nggak kuat. Terus Bapak kuat sholat banyak-banyak seperti Imam Abu Hanifah, sholat dari ba'da isya sampai subuh. Ada yang bisa kuat? Nggak ada yang kuat. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, sehari itu ibadahnya 300 rakaat. 300 rakaat. Dia kenal kepada Allah. Imam Ahmad itu sudah sering mimpi ketemu Allah. Apa kata Imam Ahmad? Aku bertanya kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Engkau ya Rabb? Allah mengatakan, bikalami, bacalah kalamku. Imam Ahmad nanya lagi, ini baca faham atau baca nggak faham? Faham, tidak faham, bacalah kalamku, engkau akan mendekat kepadaku. Begitu. Dalam mimpi ini, dan itu ditulis dalam kisah beliau di Manaqib Imam Ahmad rahmatullah alaih. Maka beliau supaya kenangan mimpi bertemu Allah itu terulang, beliau sholat 300 rakaat. Sedari muda Pak.
Pas umurnya sudah tua, kakinya sudah nggak kuat, 150 rakaat. Kalau dua rakaat 150, 75 sholat Pak. Di mana tuh kira-kira? Bid'ah nggak tuh? Kata sebelah bid'ah Pak. Imam Ahmad ahli bid'ah dong ya. Kelompok arifin ini menyembah Allah karena Allah berhak disembah, bukan karena ingin dapat pahala, bukan karena pengen masuk surga atau takut neraka, tapi karena ingin mendekat kepada yang punya surga dan neraka itu. Beda nggak? Surga dunia adalah kebahagiaan, ketenangan, khusyuk. Neraka dunia itu perasaan yang tidak nyaman. Perasaan tidak bahagia itu neraka dunia itu Pak. Gimana? Udah sering dapat neraka dunia belum? Kok nggak nyaman? Apa yang salah ini? Itu udah dapat neraka tuh, neraka yang didahulukan. Karena jauh dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi mereka arifin, neraka itu gak usah jauh-jauh. Kamu tinggalkan nama Allah. Tidak ada nama Allah kau sebut dalam dirimu, neraka sudah. Neraka dunia Pak. Maka mereka ingin bersama Allah. Jadi nyembah Allah itu bukan mereka nggak cari bahagia, bukan menghindari galau. Sholat bagi orang-orang yang kenal Allah, mau galau, mau bahagia, mau khusyuk, mau kusut, bagi dia sholat aja. Dia tidak mencari lagi. Yang penting aku bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ya. Maka orang begini nggak butuh curhat-curhat ke siapapun. Dicurhatnya hanya kepada Allah, selesai. Bapak kalau curhat ke hamba, ke teman, ya, ke kekasih, bisa kecewa. Apalagi lu ke Ustadz sok sibuk. Emang gak ada waktu. Hatta dia sama dirinya dia gak punya waktu kalau Ustadz itu. Dia mu'alim, dia ngajar orang. Maka mulailah berdialog dengan Allah, perbanyak istikharah, sholat hajat. Itu cara kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tahu cara curhat kepada Allah? Lagi sujud atau habis sholat 2 rakaat, kita ngobrol kepada Allah. Allah dekat bukan? Di mana Allah? Dekatnya gimana? Tadi saya nanya Pak, nggak bisa nahan uban kan? Berarti uban itu kalau tanya ke dokter, nutrisi yang biasa dikasih ke rambut yang hitam itu nggak dikasih lagi. Benar? Berarti nur hayat yang Allah tiup, yang Allah pancarkan ke dalam tubuh ini mulai berkurang. Mulai berkurang Pak. Apa artinya? Kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit. Ada yuhyi, ada sifat hayat, ada nama muhyi, mumit di tubuh ini. Di badan kita ini. Dekat kan berarti? Jadi tubuh ini adalah nama Allah. Maka Bapak kalau sujud, mim kepalanya, badannya ha, ya, mim dal. Di tubuh kita ini ada replika daripada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu batinnya sujud terus kepada Allah. Maka dalam riwayat yang sahih Bukhari, setiap kali Nabi minta syafaat kepada Allah untuk membantu hamba-hamba, itu Nabi sujud Pak. Itulah jawaban. Jadi Nabi ngapain naik ke aras? Nabi sujud di aras itu. Semua nabi-nabi dapat posisi di aras Allah, bertingkat. Tapi yang bisa menembus aras sampai ujungnya itu cuma baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau sujud di situ. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi naik ke aras bukan nemuin Allah. Allah bisa ditemuin di mana-mana. Jadi Allah itu ditemuin Nabi dan kadang sujud, nggak begini-gini Pak. Kita kan kira Nabi itu ketemu Allah berhadap-hadapan. Emang kafe aras? Enggak. Nabi kalau ketemu Allah sujud.
Maka Nabi mengatakan aqrabu ma bainal 'abdi wa rabbih fis sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah itu di dalam sujudnya. Sujud kita itu. Kalau Allah di atas, seharusnya pas berdiri dong dekatnya. Jadi yang di lantai 2 tuh, wah itu lebih dekat kepada Allah tuh Pak. Itu kata imam sebelah, orang yang sholat di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada di bawah gunung, kata dia begitu. Ya salam ya. Kalau gitu kita cari pesawat tiket nemuin Allah Pak. Pakai pesawat ya. Arifun, orang yang menyembah Allah karena Allah layak disembah. Orang yang membaca kalam Allah karena itulah cara komunikasi kepada Allah. Terus apa maksud Nabi ngomong? Kamu baca Quran satu huruf sama dengan 50 atau 1 10, kalau berwudu 50. Itu untuk orang level 1. Jadi Nabi ini kalau ngomong sama sahabat itu ada level-levelnya. Pemula dikasih hadis itu. Baca Quran nih, satu huruf sama dengan 10. Kalau kamu sholat, sekian. Kalau kamu sholat dalam keadaan wudhu segala macam, dikasih sekian. Itu pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang disebutkan untuk motivasi para pemula di kalangan sahabat. Paham? Ya? Abu Bakar begituin enggak? Enggak. Umar enggak laku sama Umar begitu. Tapi mereka, para sahabat, kalau mengajarkan pemula lagi, disampaikan hadis itu. Itulah mimpinya Imam Ahmad tadi. Baca kalam Allah itu adalah media terdekat kepada Allah, karena Quran itu kalam. Quran itu bukan mushaf itu Pak. Itu mushaf, tulisan yang merekam kalam Allah. Tapi kalam Allah bukan itu mushaf namanya. Mushaf Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Karena dia merekam, maka kita wajib menghormatinya. Itu adalah kertas dan tinta-tinta. Benar nggak? Sayyidina Utsman ketika selesai menyalin, ada 6 mushaf. Maka beliau memerintahkan, bakar semua mushaf selain mushaf saya. Apakah Umar termasuk, Utsman termasuk penista agama? Enggak. Jadi Bapak kalau Quran udah tua, udah lecek gitu ya, daripada apa kebuang-buang, robek-robek, keinjek-injek, kan dosa. Lebih baik dibakar. Lebih baik niat membakarnya apa? Supaya tidak jatuh bukan pada tempatnya. Itu kejadian sama dengan guru yang bakar bendera la ilaha. Tinggal ditanya, niat ente apa bakar ini? Niat dia tak masalahnya. Kalau niatnya membakar bendera kelompok yang sudah dilarang, itu sah. Tapi kalau niat dia menghina la ilaha illallah, baru di situ munafik atau kafir. Bisa bedain. Ya, itu tergantung niatnya. Ya, maka niat inilah yang Allah pandang. Cuma karena gorengan politiknya kenceng, maklum ya. Politik ini kan bisa digoreng-goreng ya. Kayak gorengan aja Pak ya. Baik. Kelompok pertama, puncaknya surga neraka. Maka kelompok pertama ini, jika dia jadi ustadz atau jadi orang harokah pergerakan, ini biasanya jadi panitia surga neraka Pak. Orangnya suka neraka-nerakain orang tuh kalau ketemu maksiat nih. Hatta beda faham aja neraka gitu. Beda faham, neraka ente. Itu kelompok pertama tuh. Tapi apakah dia sholatnya nyaman? Enggak. Orang begini kalau sholat tuh enggak, gelisah. Dia sholat tuh sibuk dengan kiri kanannya, sibuk dengan orang di depannya, sibuk jadi juri, nunggu imamnya kapan salah. Ya salah. Ya, orang-orang begini dikasihan. Walaupun dia secara keilmuan hafiz Quran, secara keilmuan mungkin tamatan mana gitu ya. Yang cerdas kan baru otaknya, kolbunya belum. Ya, kolbunya belum. Kelompok kedua, dia sudah mulai bagus secara rohani, secara nafsiyah sebenarnya. Jiwanya sudah mulai tertata,
sering puasa, sering tahajud, udah mulai sensitif, tapi masih senang dengan ilmu, jadi salah arah. Dikira kalau bisa baca isi hati orang, baca aura orang, bisa melihat sosok-sosok di sekitar orang, oh berarti itu udah hebat. Enggak, masih ada tembus di atasnya, ada arifin. Maka saya minta kepada Allah dari dulu cuma, Allahumma arifni at-tariq ilaik. Ya Allah, tolong ajariku jalan mengenal Engkau. Itu yang saya minta dari dulu. Ya muqallibal qulub, wa yang bolak-bolak hati, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Din itu ma'rifat artinya. Tetapkan hatiku dalam dinmu, yaitu mengenalmu. Wa ta'atik, sehingga aku taat kepada Engkau. Jadi kenapa kita masih durhaka kepada Allah? Karena kita nggak kenal Allah, itu aja masalahnya. Ya. Kita ini durhaka karena nggak kenal Dia. Bapak kalau kenal Dia berani durhaka nggak? Gak usah jauh-jauh deh. Ada orang mulia duduk Pak di depan. Bapak berani lewat ke depan? Nggak berani lalu lalang. Kalau mengenal adab, ya. Tapi kalau nggak kenal, lu siapa gitu? Nggak kelihatan, dia nggak tahu siapa. Nah itu bedanya. Apalagi kepada Allah. Kalau orang sudah tahu kenal Allah, Allah di Mekah, Allah di sini sama? Sama. Iya sama ya. Allah di kamar, sama Allah di masjid sama nggak? Berani nggak maksiat di kamar? Nggak usah deh. Berani nggak maksiat masjid? Nggak berani. Terus kenapa berani maksiat di kamar? Karena kurang kenal kepada Allah. Sederhana tuh. Ya. Tapi adakah orang maksiat karena lupa, lalai? Nah itu beda lagi babnya. Berarti Allah buat dia lalai sejenak. Nah, itu beda bab. Maka ada pertanyaan kepada Imam Junaid, mungkinkah wali Allah melakukan perbuatan maksiat? Apa jawaban beliau? Itu takdir ketetapan Allah. Bahwa selain Nabi pasti maksiat. Selain Nabi pasti pernah maksiat. Jadi Bapak ini ngelihat saya bukan Nabi Pak. Pasti saya pernah maksiat. Saya ngelihat Bapak sama, Bapak bukan Nabi kan? Pasti pernah maksiat, benar nggak? Baru maksiat kali ya. Enggak maksiat mata, maksiat telinga. Enggak maksiat telinga, maksiat lidah. Enggak maksiat lidah, maksiat kolbu. Kolbu nggak ketahuan. Ini jujur nih, pernah ngeremehin orang nggak? Tiap hari. Pernah merasa lebih pinter nggak dari orang jamaah samping kita? Itu dosa besar itu Pak. Kibir namanya, sombong. Sholat terbersit nggak? Ingin disebut orang yang sholat. Kalau udah kena itu sudah bukan riya namanya. Terbersit ingin disebut orang sholat. Jadi kalau sholat tuh langsung cari saf paling belakang imam. Tahu diri, mau duduk di belakang imam tuh tahu diri Pak. Sok soleh namanya tuh ya. Pantas nggak kita duduk di belakang imam nih? Yang di belakang imam ini orangnya siap gantiin imam Pak. Oh kecuali antum memang merasa pantas gantiin imam karena merasa ilmunya paling benar. Ya. Dan banyak yang begitu Pak. Ya kalau merasa ilmunya lebih baik langsung. Tapi ada yang nggak begitu, lagi jos, lagi semangat. Nah kalau ini kita rahmati, kita sayangi orangnya, kita kasih perhatian Pak. Dia lagi semangat nih belajar agama. 8 hadis, tuh 8 soft pertama. Soft pertama itu kan bisa di ujung, bisa di sono. Jangan di sini. Pakai celana gunung loh kan, nggak sopan amat sholat. Sholat dia pakai sarung. Nabi itu nggak pernah sholat pakai celana gunung. Coba antum cari di hadisnya. Ustadz, yang penting kan di atas mata kaki. Pakai sarung lebih enak di atas mata kaki. Tinggal diputer-puter aja. Yang pantas sholat itu. Apalagi pakai training. Yang paling lucu pakai celana dalamnya orang Arab. Tahu nggak celana dalam orang Arab? Itu yang putih itu. Ada yang pakai nggak? Mohon maaf nih. Sunnah Nabi pakai sarung. Pakai celana boleh, tapi jangan pakai celana dalam orang Arab. Oh ini celana sunnah nih. Ya salam.
Yang ngerti sunnah itu ahli hadis. Itu namanya ahli hadas. Ya. Kalau mau pakai gamis sekalian begini ya kan. Kalau enggak celana yang pantas. Kita kalau ke kantor celananya yang pantas. Masa ke masjid celananya enggak pantas. Itulah makna ayat khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah pakaianmu yang pantas ketika ke masjid. Bapak keren-keren kan ke masjid, ke kantor, mau ketemu siapa di kantor? Ya ketemu makhluk kan? Ini mau ketemu Allah, masa nggak bagus-bagus? Jadi mulai besok pagi ke masjid tuh pakai baju yang bagus, nggak mesti baru, ya yang bagus. Ada Pak di sini yang sholat pakai celana gunung belakang imam? Mau bilang ada nggak jadi? Nggak tega katanya. Itu bukan dimarahin Pak, disayang orang begitu, dikasih perhatian dia. Mungkin dia baru dapat hadis fadilah soft pertama. Kan kalau di Sahih Bukhari itu lafaznya begini. Seandainya manusia tahu, ya, law arafan nas, law aliman nas, ma fil azan wa saffil awal. Kalau orang tahu apa rahasia azan dan saf pertama, lastabaqu alaihi, maka mereka akan berlomba-lomba untuk azan, diundi kalau perlu. Bapak itu undian, rumah nomor berapa Pak? Angka jam A1, Pak Abdullah, Pak Abdurrahman, Abdul Rahim, diundi Pak. Kalau orang tahu rahasia azan. Tapi kan bapak ini sok kaya, bisa bayar merbot, gaya ya. Gregetan kita sama orang begitu. Ya. Tapi karena azan ini simbol Islam, nggak bisa juga kita pakai undi-undian. Kita carilah orang yang suaranya enak didengar. Kalau ngikutin Nabi berat. Kata Nabi, ambillah muazzin yang tidak minta tarif. Berat. Berat kan? Berat sekali. Kalau sekarang nggak ada orang begitu. Ada paling di pojok kampung. Nggak ada. Kita pengertian juga dengan muazzin kita. Dia nggak minta, tapi kita fasilitasi. Tanda kita memuliakan beliau. Ini kan lucu ini para jamaah ini. Kalau guru les, guru private anak, dibayar mahal. Giliran guru ngaji, imam, bayarnya dikit. Akhirnya imamnya kurang ikhlas, wajar. Dompetnya Pak. Jadi dia sholat, Allahu Akbar, dompetku kecil ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, udah 8:30 ya. Kalau di kitab, nah ini kitab ini kan ditulis berdasarkan pemahaman pensyarah. Kalau kita di level 1, maka banyak-banyak riyadhah dan zikir di versi beliau. Ini versi beliau ya, karena versi Ar-Razi adalah kita. Jika kita di level 2, mau banyak lagi riyadhah, mujahadah, banyakin puasa zikir. Tapi kalau saya bilang gitu, ntar bapak kabur semua. Ustaz, gimana caranya supaya hati ini bening? Saya kasih zikir, Pak amal ini sehari 11.000, 40 hari. Kabur paling. Ya, pasti nggak mau ngaji lagi. Berat ngaji Ustaz itu. Ini beliau nulis sesuai dengan zamannya. Di zaman itu orang rajin-rajin zikir, Pak. Kalau sekarang, ya udahlah. Bapak mungkin tidak kita ajak zikir, tapi mari kita mengenal siapa yang dizikirkan. Maka sesekali saya request whiteboard di sini saya, ya, supaya nanti kita menjelaskan bagaimana cara mengenal Allah dalam peta pemikiran kita, ya, supaya masuk ke kolbu, menyentuh ruh. Biar pulang itu ada bekalnya. Karena pertanyaan di alam kubur kan menrobuka, nggak lebih dari itu. Siapa Robmu? Nggak ditanya bapak. Istrinya berapa kan nggak ditanya. Sholat tahajudnya berapa nggak ditanya. Nggak ada pertanyaan begitu. Baik. Jadi ada 3 tingkatan, masih ingat? 1 tingkatan ubah. Artinya apa? Ahli ibadah yang bermental pegawai, tambah tunjangan pahala, tambah rajin beramal. Kalau yang kedua, muridin, orang murid. Apa yang dicari?
kebahagiaan, khusyuk, kesaktian. Ini banyak nih yang berhenti di sini. Ini bukan tasawuf, Pak. Ini kebatinan. Kalau cari kesaktian, ya, mirip-mirip, zikirnya sama-sama hizib bahar, satu ingin mengingat Allah, satu ingin sakti. Sama-sama hizib bahar. Sama-sama baca Ratibul Haddad, satu ingin berzikir mengenal Allah, satu ingin memagar diri. Beda tuh. Sama-sama baca la ilaha illallah, satu ingin mengenal yang disebut, mengenang yang disebut, satunya ingin tahan daripada COVID. Mirip kan? Kalau nggak ingin berlindung dari COVID, dia nggak zikir. Kalau yang terakhir, hari ini mau senang, susah, dia tetap ingat Allah. Mau dia taat, mau dia maksiat, dia tetap kembali kepada Allah. Harapannya kepada Allah dalam taat sama harapannya ketika selesai bermaksiat. Nah, itulah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini contohnya. Habis bunuh orang, nggak berubah, biasa aja tuh. Ini beda dengan psikopat loh ya. Psikopat kan mirip-mirip tuh, tenang, dalamnya dalam. Arifin ini menyembah Allah karena Allah berhak disembah, memuji Allah karena Allah berhak dipuji. Kalau yang pertama, memuji karena ingin ditraktir. Kalau yang ini, memuji karena Allah layak dipuji. Pilih mana Pak? Punya teman muji kita karena pengen ditraktir, atau dipuji oleh orang yang memang dia memuji kita, bukan karena apa-apa. Gimana? Mana yang bisa jadikan teman? Yang kedua, maka mereka disebut teman-teman Allah. Itulah ahlullah. Mereka lah yang disebut wali Allah. Jadi sudah paham kriteria wali? Sederhana toh? Kesaktian ada di level 2, tapi di level 1 mereka nggak perlu sakti karena sudah bersama dengan Maha Sakti. Nah, kalau Bapak sudah paham begini, jangan salah lagi menilai wali. Wali itu arifin, bukan orang sakti. Ya, barangkali cukup Pak ya. Ada pertanyaan? Ya, teman-teman. Silakan. Oh, satu deh. Saya mengenal tadi istilahnya, saya mengenal istilah tauhid, dan ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Kemudian di buku Ustaz ada tauhid somadiyah, dan tauhid ahadiyah. Ya. Kemudian di tetangga sebelah ada menambahkan asma wa sifat dan uluhiyah. Mohon penjelasan Ustaz apa ini yang kita pelajari tentang tauhid kenal. Kalau yang mau serius nanti pakai whiteboard aja Pak. Oh, baik. Karena nggak akan paham kalau nggak ada visualnya. Tapi saya jelaskan secara umum ya. Tauhid ahadiyah itu qul huwallahu ahad. Allah sendiri. Ahad itu artinya Allah sendiri, nggak ada siapapun bersamanya. Kalau as-samad, Allah ciptakan makhluk, makhluk itu memerlukan dia. Allah ciptakan aras, ar-roh yang memerlukan aras, atau aras yang memerlukan Allah? Aras yang memerlukan Allah. Itu somadiyah ya. Somadiyah itu tauhid, kalau dibahasakan bahasa awam umum disebut rububiyah. Ya, kalau ahad itu tauhid uluhiyah. Ini bukan versi sebelah Pak, versi ilmu ma'rifatullah. Ahad itu Allah mengesahkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Ya, makhluk. Kalau as-samad, Allah mengesahkan dirinya sendiri lewat makhluk-makhluknya. Jadi ketika Bapak sholat itu bab samad. Gitu ya. Al-Hallaj itu dia tembus kepada pemahaman ahad, tapi dia lupa dia bertubuh jasad, maka dia mengatakan anal haq. Tapi pas dia sadar, balik lagi kayak biasa lagi. Cuma kalau lagi mabuk, ekstase, begitu dia. Sesi Jenar di negeri kita ya, itu sama tuh. Dia mabuk dalam ahadiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ahad nggak ada kita, nggak ada kami, nggak ada nahnu. Kalau orang kebatinan masih ada kami. Di dalam diri kami ada Allah, betul kan? Allah kecil dong. Itu orang kebatinan. Untuk apa lagi sholat? Allah udah di dalam diri. Siapa yang ngomong gitu?
Orang kebatinan. Berarti Allah kecil nggak? Ya, kecil lah, gedein dirinya kan. Kalimat-kalimat begitu berbahaya. Kalau sudah disebut Allah Ahad, tiada lagi aku, tiada lagi kamu. Ya. Tiada makhluk, yang ada hanya Allah. Oh, kita nyatu, nggak ada nyatu, memang kita nggak ada. Di sisi Allah itu kita nggak berarti. Di sisi Allah kita tidak berarti, itulah Ahad. Bapak dari kemarin ngerasain nggak punya bayang-bayang? Nah, kira-kira begitulah. Tapi jarang lupa, jarang ingat ya. Kalau nggak saya ingetin kan nggak ingat. Seumur hidup nih, merhatiin nggak bayang-bayang kita? Kecuali lagi jadi anak kecil, main-main bayang. Nggak penting kita ini mau. Maka carilah perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Kalau yang sebelah itu nanti kita jelaskan Pak, perbedaan uluhiyah rububiyah versi kita dengan mereka. Ada perbedaan yang jauh beda. Ya, datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita gunakan standar pada amal itu sebagai trigger, pelajaran? Boleh. Amal itu cuma untuk latihan. Disebut amal. Karena tubuh ini butuh latihan, kita berlatih. Tapi jangan bergantung kepada latihan ini. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu yang terlalu. Jika kita bergantung kepada amalan, Bapak sudah semakin tambah umurnya, berarti semakin sedikit dong amalnya. Terus harapannya berkurang dong. Kan begitu jadinya. Kalau kepada Allah itu kayak karyawan, semakin tua Bapak Ibu ini semakin renta, semakin gak kuat ke masjid, semakin gak kuat berdiri lama, semakin gak kuat zikir duduk lama, bentar udah kesemutan. Ya. Maka bagaimana caranya? Kita harus mengenal bahwa Allah itu gak butuh sholat kita, kita yang butuh sholat kita. Yang Allah perlukan dari kita cuma satu aja, bukan perlu juga ya. Allah itu ngelirik, apa yang dilirik oleh Allah? Kolbu. Itu dilirik, Pak. Kolbunya dari tadi dilirik Allah. Kolbunya arahnya kemana nih? Ingat dia atau ingat selainnya? Nah, untuk men-trigger kolbu boleh pakai amal zahir. Nah, itu baru. Nah, thariqah dalam ilmu rohani gunanya untuk sampai ke sana. Makanya para ulama kita, Abu Yazid bilang, kalau murid-muridku, murid-murid ini melihat kami yang sekarang, mereka bisa sindik. Karena wali-wali itu udah gak banyak zikir Pak, udah biasa aja. Tapi kalau murid-murid ingin mengenal kami, kenalilah kami sebelum kami seperti ini. Bagaimana mereka dulu menjaga jamaahnya, sholatnya, wudhunya dijaga gak pernah putus. Komat kami ini nggak pernah berhenti, nggak pernah ngomongin orang, berat tuh sebelum mereka menjadi kekasih Allah itu. Nah, ini kan Bapak ini terlalu dekat sama ulama, ketika udah jadi ulama nggak melihat gimana dia baca, dia belajar ya. Ya, teman-teman. Yang tadi Ustaz kasih tahu tadi mungkin bisa secara singkat seseorang bisa mencapai maqam arif tidak melewati atap tadi. Jadi dia sudah tiba-tiba dengan akal itu tiba-tiba dia udah sampai makrifat arif. Mohon penjelasan. Oke. Bisa nggak Pak tiba-tiba sampai ke Mekah? Bisa nggak tiba-tiba kita selesai S3 tanpa kuliah S1? Tapi ada namanya doktor honoris causa. Ya. Terus gimana supaya bisa cepat sampai di sana? Ikutlah kendaraan orang yang sudah sampai. Itu cara cepatnya. Jadi supaya Bapak nggak mampir dulu jadi muridin, ikut pesawat Arifin. Maksudnya supaya nggak diputar-putar dulu sama GPS, sama orang aja langsung mau dia.
udah sama saya, langsung jalan apa ya kita? Dia tahu jalan-jalan tikus. Kalau GPS, jalanlah ada portal, putar lagi, kira-kira begitu. Jadi caranya gimana? Bapak harus berguru dengan wali, minimal pangkatnya al-kutub. Karena dia sudah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali kutub itu yang disebut arifin. Tidak semua wali sampai makamnya kutub. Kutub itu poros, Allah itu memandang kalbunya. Dia sudah pernah bertemu Allah. Dalam sebuah riwayatnya, waman ra'allah lam yu'adzibhu. Siapa yang sudah memandang Allah, maka Allah tidak akan menyiksanya. Cuma saya teliti ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih, namun sesuai maknanya dengan hadis-hadis yang sahih. Kita kan nggak bisa memandang Allah. Terus apa makna riwayat siapa yang melihat Allah, Allah tidak menyiksanya? Siapa yang dipandang kalbunya oleh Allah dengan rahmat, di saat itulah dia memandang Allah. Sesuai dengan hadis Sahih Bukhari. Jadi hamba-hamba yang Allah pandang, ada pak hadisnya, nazarallahu ilaihi. Ada hamba-hamba yang Allah tidak pandang dengan rahmatnya. Jadi kita ini, kapan kita bisa memandang Allah? Jika Allah memandang kepada kita. Kapan kita bisa ingat Allah? Ketika kita disebut oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau zikir terkoneksi lisan sama kalbu, itu Allah lagi nyebut kita tuh. Tapi enggak. Tapi gimana caranya? Bapak harus punya mursyid. Ya, orang mau Mekah aja harus ada gaya. Mekah itu Pak, masih dunia itu. Ini kita mau ketemu Rabbus samawati wal ardh, Rabbu Makkah, Rabbul Arsh, Rabbu Ka'bah, pencipta Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah ini mau kita temui. Masa nggak pakai gaya? Oh saya bisa sendiri, saya orang pinter. Ya sudah, jalan sendiri. Banyak orang kepedean karena ngerasa ada sekolah, ada nyantri, banyak Pak di luar sana. Kiai, profesor, ngerasa bisa sendiri. Apa yang terjadi? Nggak sampai-sampai. Dosen tasawuf banyak di kampus-kampus. Hatta di Mesir itu banyak dosen tasawuf, tapi yang mengamalkan tasawuf nggak banyak. Yang ngajar hikam banyak Pak, tapi yang merasakan hikam huruf per huruf juga banyak. Ya. Jadi gimana cara cepat? Cara cepat ikut kendaraan orang yang sampai ke sana yang cepat. Percaya, itu kata kuncinya. Percaya kepadanya. Oh, ujiannya berat, mau ketemu itu berat. Jadi yang berat itu ujiannya, bukan menjalani. Menjalani mah apa? Ya. Udah Pak? Ada lagi pertanyaan? Ada Ibu? Ini mungkin tidak berhubungan dengan apa yang Ustaz sampaikan, bisa juga Ustaz ya? Ya. Maaf dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz jika dalam pertanyaan saya ini mungkin waktu belum saya pahami. Yang saya mau tanyakan tadi Ustaz sampaikan kalau kita tidak boleh bersandar pada kita. Nah, yang saya jadi pertanyakan, bagaimana jika kita bersedekah, kita meniatkan dalam sedekah kita itu sesuatu yang diingatkan itu. Nah, apakah itu juga termasuk contoh saya dengar dari beberapa sekali di media kalau kita sedekah subuh itu kita mengingatkan sesuatu, terus kita ada sakit kita dianjurkan bersedekah. Nah, itu apakah itu dalam golongan kita masih bersandar pada sedekah itu sendiri? Baik. Nah, itu yang saya minta tolong juga untuk dijelaskan. Terima kasih Pak. Baik, ini bagus itu pertanyaannya, karena banyak yang begitu. Tadi saya mengatakan jangankan orang awam, ustaz saja, itu banyak yang levelnya level ubah, hamba-hamba yang bermental pegawai, itu banyak sekali. Maka ketika dia mengajar, itu yang diajarkan, karena
masrok rohaninya, rasa yang dia dapat baru sampai di situ. Sedekah biar lancar rezeki, sedekah biar mengusir tolak bala, ya kan? Ya, sedekah supaya menyembuhkan penyakit. Pertanyaannya, udah sedekah nggak sembuh, masih mau sedekah? Ya, kira-kira katanya sedekah dapat 10 kali lipat, udah ditunggu sebulan nggak muncul-muncul, masih mau sedekah nggak? Berarti sedekahnya karena pengen ditambah. Disinilah kekeliruan. Saya sudah menyebutkan 2 atau 3 kali di beberapa majelis. Orang keliru membaca ayat ini, la in syakartum la azidannakum. Ini banyak yang salah. Wah, suara sih enak, pemahamannya nggak enak. Jika kamu syukur, Allah tambah. Dia lupa, lafaznya itu kan syukur dulu, tambah itu nanti. Maksud Allah, bersyukurlah engkau, urusan tambah menambah urusanku. Jangan dibalik, ingin ditambah rezekinya, syukur. Dan gitu mereka. Kan begitu kan diajarin, mau nambah rezekinya, syukur. Ya salah. Allah mendahulukan kata syukur, bukan mendahulukan kata tambah. Allah mendahulukan kata syukur, bukan mendahulukan tunjangannya. La in syakartum, bersyukurlah kepada Allah, sadarilah bahwa Allah itu banyak jasa kepadamu. Jadi kalau saya menerjemahkan la in syakartum itu, sadarilah bahwa dia banyak memberi kepadamu. Kalau engkau sadar, maka akan terbayang semua, tersingkaplah dalam pikiranmu semua, ternyata Allah banyak memberikanmu. Maka sedikit satu tetes pun terasa banyak. La azidannakum, itu maknanya. Baru nanti orang tambah semangat bekerja. Ya Allah, udah banyak kok yang Allah kasih, kok masih aja nantang-nantang Allah tuh ya? Kan kita nantang Allah kan, kayak mau bisa bayar gitu. Paham ayatnya? Kayaknya masih ada yang merekan-rekan nih. Saya ulangi, ayatnya mendahulukan kata syukur. Kamu sadari nikmatku, syukuri, itu syukur. Urusan tambah menambah aku yang urus, gitu maksudnya. Syukur aja. Syukur itu ma'rifatul mun'im, ma'rifatul ni'am. Ada 2, masih ingat? Saya pernah ngomong di sini, Pak. Ya, syukur itu 2. Kelompok 1 dan 2 yang tadi, dia bersyukur karena ada nikmat. Kalau nggak ada, nggak syukur. Kalau bertambah nikmat, bertambah syukur. Ini kelompok 1 dan 2. Kalau kelompok yang ketiga, mau ada nikmat, gak ada nikmat, tetap syukur. Karena ada nggak ada itu ternyata hijab di sini. Allah itu memberi detik per detik, cuma pikiran yang suuzon kepada Allah, kita mengira nikmat lagi nggak ada. Bener ya? Kita yang suuzon sama Allah, kita berprasangka kepada Allah kalau nikmat lagi kurang, lagi seratnya Ustaz, bener serat beneran tar. Maka gak usah ngeluh-ngeluh depan orang. La syakartum tuh gini, kalau ada nih orang, kita kan takut dimintain. Terus pandemi lagi susah, supaya nggak dimintain, orang nggak minta pinjaman, kan gitu maksudnya. Siap-siap dalam waktu 3 hari antum akan mengalami kesusahan yang tidak ada habis. Saya udah ketemu Pak banyak orang begitu. Jadi kalau ada orang minta sama kita, jangan nunggu diminta lebih hidir. Ini kan momennya, lagi di jalan ada yang minta, jangan lebih hidir nih, masih ya. Emang kalau bukan lebih hidir nggak ngasih? Begitu? Emang kalau bukan malaikat nggak ngasih kita? Di Quran itu nggak ada ayatnya ngasih Nabi Khidir itu nggak ada. Nabi Khidir nggak butuh duit kok. Terus yang ada apa? Berilah orang-orang yang fakir, miskin, keluarga-keluarga dekat, itu yang ada. Jadi Bapak kalau mau menyadari Khidir, berilah orang-orang yang dekat. Bahkan orang meminta itu nggak dikasih, nunggu mau ngasih Nabi Khidir. Ya salam. Paham di situ kan? Ya, maka kita harus naik ke level yang tinggi, ma'rifatul mun'im, mengenal yang memberi. Kalau Bapak saya sudah kenal siapa yang memberi, sedikit pun terasa besar.
sedikit nih terasa besar. Cuma kalau belum kenal, wah ada tikus Pak, Buat kajian. curut, mau ikut ngaji dia. Ya sudah, Ada lagi Bapak Ibu? udah jam 9. Ustaz masih ada acara? Ya, Masih ada acara lagi? oh enggak, bebas Pak. Lagi Pak, Boleh. hubungan dengan pertanyaan Jirali tadi Pak. Bentar. Ini memang agak pertanyaannya agak sedikit. Jadi seolah Allah itu memerlukan untuk ekstensinya itu dia memerlukan diciptakan umat untuk menyembah dia. Loh kok begitu? Ya kan apakah kalau tidak diciptakan umat itu Allah tidak menjadi Allah? Tidak ada menyembah dia. Udah bahaya ini. Oh bahaya di mana? Bagus. Ini pertanyaan orang pinter begini. Ada ayat, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu nggak butuh alam. Bapaknya alam kan? Ibadah itu muncul dari alam kan? Allah nggak butuh. Makanya dalam hadis yang sahih, yang panjang, kemudian ditaruh sebagai 42 hadis pokok dalam beragama oleh Imam Nawawi, dimasukin hadis itu. Ya, arba'in. Seandainya semua makhluk taat kepada Allah, tidak menambah kekayaan Allah. Yang nambah kaya kita. Seandainya semua makhluk itu maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Terus untuk apa Allah menciptakan kita? Suka-suka Allah. Makanya dalam kalam-kalam Qudsiyah ilham para ulama ditemukan. Jadi para ulama kita itu mereka dapat ilham bahwa Allah itu waktu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran muncullah ilham itu. Salah satu ilham yang mereka dapat, Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyyan, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Perbendaharaan yang kanzan, sesuatu yang unik tapi tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa. Ini beda dengan uhibbu. Ini ahbabtu, beda Pak. Kalau uhibbu, Allah butuh. Tuh digodain curut kan Pak. Jadi beda ya. Beda ahbabtu dengan uhib, itu dibedakan tuh, walaupun lafaznya mirip. Ya. Lalu aku suka-suka, kira-kira begitu. Kalau terjemahan saya lah ya. Walaupun mungkin terjemahan ustaz lain beda sama saya. Lalu aku suka-suka lah. Ya, iseng-iseng lah kira-kira begitu. Aku suka dikenal. Nah inilah maka saya sebut yang maha narsis itu hanya Allah. Selain Allah nggak boleh. Yang pengen terkenal itu hanya boleh Allah. Selain Allah harus menumpang tenar kepada Allah. Ya, maka orang yang menumpang tenarnya, masyhurnya kepada Allah, masyhurnya abadi. Itulah Nabi, itulah para wali. Mereka kalau Allah pengen tenar kan gitu. Ada yang tidak. Ya. Ada seorang wali nggak mau dikenal, meninggal kuburnya bahkan dipesenin jangan kasih batu nisan. Ada seorang ulama punya akses kepada penguasa, dia buat proposal, tuan penguasa tolong buat tuh batu nisan yang bagus di kuburan fulan. Dibuat, setiap kali dibuat besoknya hancur, setiap kali besoknya hancur, kena hujan, kena angin, ada hancur. Tiba-tiba ada seorang waliullah datang negur yang soleh ini, yang di dalam kubur ingin tersembunyi, kenapa engkau ingin membuatnya terkenal? Tuh ada yang begitu Pak. Maka kita terserah Allah aja lah. Allah maunya apa kita kasih. Suka-suka Allah. Aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakanlah makhluk. Apa kalimat berikutnya? Fa arafuni bi. Lalu mereka hanya bisa kenal aku bi itu bisa artinya bi sababiyah, karena aku mengenalkan diriku, bukan karena dia menyembahku. Makanya saya dari awal udah sering mengatakan
lebih penting menyembah yang dikenal atau ibadah dulu? Mengenal dulu baru ibadah. Tapi kalau dalam kurikulum neraka surga lain, ente gak sholat, ente neraka. Nggak begitu, Pak. Ajak dulu orang itu kenal Allah, baru kita ajarkan sholat. Jadi kalau di masjid ini ada gerakan mu'alaf, ada nggak, Pak? Ada. Nah, ini mu'alaf ini kan macam-macam juga. Ada yang pengen dapat fulus, ya kan? Ada yang dapat mampus. Baru kemarin Sabtu ada. Ada ya. Harus ada pembinaan nih, Pak. Ya. Harus ada pembinaan, mengenalkan dia kepada Allah. Kalau nggak fulus itu duitnya, apa itu Tuhan dia. Banyak. Ada udah 5 kali muter-muter di masjid yang sama yang mu'alaf. Ya. Pengurusnya nggak ngerti karena dia datangnya sekali 3 tahun. Baik. Ada Paham lagi? ya? Bapak Ibu? Oh, Pak Zamjadi. Masih bisa Ustaz ya? Ya, ya. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan ini tadi Pak, apa yang kita sebutkan mengenai sedekah. Misalnya suatu sholat di masjid, kalau nggak salah, masjid itu juga pernah mengadakan Jumat berkah supaya memakmurkan masjid, sehingga jamaah banyak yang datang dan hadir. Ini juga ada sumur berkah. Jadi kita memberikan sesuatu kepada jamaah agar mereka bisa sholat di musola itu, bisa sholat di masjid tersebut. Apakah ini bagaimana Pak Ustaz? Karena sudah kita lakukan, ternyata ini antusias daripada jamaah asal bisa bertambah jamaahnya, terutama sumur berkah. Nah, dan sumbangan yang dari jamaah lain juga ada perhatian, dia akan menyumbangkan hartanya untuk sumur berkah itu, untuk para jemaah yang hadir untuk sholat subuh berjamaah. Oke. Pertanyaan saya bagaimana kira-kira Bapak ini bisa kita lakukan terus-menerus di sholat subuh. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perlu digarisbawahi, kajian ini bukan untuk Bapak malas-malasan ibadah, ya. Jadi sih tidak bergantung kepada amal, bukan meninggalkan amal. Bedanya, tolong digarisbawahi, jangan salah paham. Jumat berkah, subuh berkah itu bukan bagian dari ini, tapi bagian dari trik Bapak berdakwah. Ya, trik berdakwah. Namun orang yang hadir mungkin dia terkena masalah ini. Dia datang karena ada makanan atau ada pembagian sembako. Untuk tahap awal boleh. Karena dia baru bab obat. Kenapa ke masjid? Apa namanya Pak masjidnya? Nikmah. An-Nikmah. Emang banyak nikmat di sana. Ya. Kita kalau subuh berkah dapat sarapan gratis. Kalau sarapan mah biasa Pak ya. Kita kalau sholat di situ dapat beras 5 kilo. Wah. Oh itu penuh besok tuh Pak. Untuk awal nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi mau sampai kapan Bapak begitu kuatnya? Orang-orang ini jangan langsung dikasih, diajak dulu ngaji. Ya. Teman-teman saya berdakwah di beberapa wilayah, itu jamaahnya harus ada makan siangnya Pak, kalau nggak mau datang. Berarti dia sendiri begitu, sama. Beberapa ustadz juga masih begitu. Kalau datang pengajian itu, oh jadi bukan begitu ya. Biasanya pemerintah kan kalau Kementerian Agama ngundang orang, kan ada fee-nya Pak. Kan ada fee-nya dia datang. Rame-rame, kalau nggak ada, nggak sah. Bapak ini kan makhluk yang datang sekarang, bukan makhluk yang lagi berharap materi. Ini kabar gembira nih. Bapak datang ini karena haus rohaninya. Karena al-ibarat aqwatul qulub. Ibarah-ibarah yang menghantarkan kepada Allah itu adalah nutrisi kalbu. Ini yang bikin Bapak bisa tahan. Ya, bukan karena sembako tadi kan. Sembako kan urusan perut. Kenapa kita jauh-jauh mau antri makan di luar? Karena kita mau merasakan memanjakan lidah. Kenapa Bapak ini mau di jam yang seharusnya sudah istirahat masih bangun? Karena ingin memanjakan kalbu. Maka sebagai kabar gembira,
Sering-seringlah begini, nanti kolbunya kenyang, masuk kubur dia bisa jawab apa yang akan ditanyakan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi jangan senang dulu, ini belum seberapa. Ya, kalau kami ngaji dulu dari jam 12 sampai jam 3 sampai jam 4. Bapak gak kuat tuh Pak ya. Boleh, tapi semuanya ngorok. Ya, bangunnya kalau curut lagi jalan. Baik, begitu Pak ya. Ya, Cukup. itu Ustaz bisa ditutup Pak Mas. Baik Bapak, saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah menggerakkan hati ini, badan ini untuk menikmati kalam-kalam darinya, kalam-kalam dari wali-walinya. Kitab ini ditulis seorang wali Allah, Al-Arif Billah Ibn Ta'illah Sekandari. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama nabinya, bersama wali-walinya, bersama guru-guru kita nanti. Allahumma syurna ma'a nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Nabi Muhammad. Salam atas engkau wahai penghulu alam semesta. Allahumma syfa'na bi syafaati nabiyika Mustafa Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kami syafaat nabimu, syafaat yang besar, syafaat yang utama, sehingga kami la nuhasab wa la nu'azzab, sehingga kami tidak dihisab, kami tidak diazab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.